Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan kita mencoba untuk memanfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah untuk berbagi. Berarti pagi ini ya, dan pada hari yang cerah ini mari kita memanfaatkan untuk bisa berbagi tentang sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita. Satu hal yang kemarin belum saya jawab adalah pertanyaan tentang bagaimana kita menyikapi kegalauan hidup kita. Nah, sebenarnya pertanyaan itu harusnya dirunut. Yang seharusnya ditanyakan, kenapa kita harus galau? Nah, galau itu adalah sebuah kondisi kejiwaan yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksiapan kita untuk menghadapi realitas kenyataan hidup. Ketika kita itu mendapatkan realitas kehidupan yang tidak kita kehendaki dan bahkan tidak kita harapkan sama sekali, seringkali kita sedih, kita resah, kita gelisah, dan bahkan kemudian galau. Termasuk di dalamnya ada orang yang galau karena situasi pandemik yang seperti sekarang ini itu mengakibatkan orang berpikir tentang ketidakpastian di dalam hidup ini. Bagaimana saya harus hidup dengan keterbatasan maisha saya, gaji saya, pendapatan saya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Yang ketika saya hitung itu semakin lama semakin tidak cukup. Anak-anak butuh biaya dan banyak hal yang memang setiap hari harus kita keluarkan untuk kebutuhan hidup kita. Dan ternyata ketika kita hitung ke depan, bulan ini mungkin masih cukup, tapi bulan yang akan datang semakin menipis karena tabungan kita sudah semakin lama semakin menipis. Termasuk di dalamnya ketidaksiapan kita di dalam menjalani hidup ini terjadi pada saat rekan kita, teman kita, mitra kita itu justru tidak memberi motivasi pada diri kita untuk melakukan sesuatu yang pada saat kita lakukan itu kita bisa berharap pada sesuatu yang lebih baik, sehingga kita punya sikap optimis terhadap hidup ini karena ada motivasi yang diberikan oleh mitra kita. Nah, mitra itu bermacam-macam, bisa teman atau sahabat karib, bisa tetangga, bisa teman sekantor, bahkan suami atau istri kita itu mitra hidup. Dan bahkan anak-anak kita pun itu bisa menjadi mitra kita untuk menghadapi hidup ini. Nah, tidak semua orang yang berhadapan itu punya mitra yang cukup bisa memberikan motivasi untuk membuat kita itu menjadi semakin optimis dalam menghadapi hidup ini. Apalagi sekarang ini kita berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Kapan pandemi COVID-19 itu akan selesai? Tidak ada yang bisa menjawab. Pemerintah tidak bisa menjawab, para pakar tidak bisa menjawab, bahkan pengamat-pengamat yang dulu sangat yakin
bisa memprediksi bulan ini tahun sekian itu akan terjadi sesuatu, sekarang ini tidak punya keberanian untuk mengatakan itu karena apa? Semuanya serba tidak pasti. Nah, ketidakpastian yang kita prediksi itu kan ketidakpastian yang kita hitung dengan nalar kita. Nah, sebagai orang yang beriman, yakin nggak kita dengan Allah yang bisa memastikan sesuatu di luar nalar kita? Kita pasti mati kapanpun ajal itu menjemput. Itu kepastian dari Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan rezeki itu macam-macam, termasuk kalau kita perluas pengertiannya, jodoh itu pun juga rezeki. Ada mahasiswa saya yang sudah lulus bertahun-tahun yang sampai sekarang belum menikah, kalau Pak, kata dia, kapan jodoh saya itu akan bisa menjemput saya, ini bagi para wanita atau bagi laki-laki, kapan saya bisa mendapatkan jodoh saya. Berkali-kali saya berdoa, berusaha seoptimal mungkin, tetapi sampai hari ini jodoh saya belum datang juga, kata yang perempuan. Yang laki-laki juga begitu. Berkali-kali saya berusaha dan berdoa, tidak dapat juga. Bahkan sesuatu yang sudah saya perhitungkan sedemikian rupa, pasti akan terjadi dengan perhitungan rasional saya, tidak terjadi juga. Saya katakan, manusia itu tidak bisa memastikan sesuatu, karena yang namanya kepastian itu hanya datang dari Allah. Anda bisa memastikan bahwa hari ini Anda akan dapat duit dengan pekerjaan Anda? Nggak bisa. Kita hanya mengatakan sangat mungkin. Semua itu bersifat dhanniyah. Semua itu bersifat praduga-praduga yang boleh jadi dengan asumsi-asumsi tertentu kita bisa berhitung bahwa saat ini, saat yang akan datang, kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi tentu saja kita tidak bisa betul-betul memastikan. Nah, kenapa kita yang tidak bisa memastikan sesuatu itu tiba-tiba harus galau ketika menghadapi ketidakpastian yang kita hitung dengan segala macam ketidakpastian? Sementara kita sebagai orang yang beriman itu yakin bahwa Allah memastikan sesuatu dengan tingkat kepastian yang 100% pasti akurat, tepat, tidak mungkin meleset. Pertanyaan ekstrimnya begini, mungkin nggak pandemi COVID-19 itu besok pagi selesai karena kehendak Allah? Atau sebaliknya, mungkin nggak bertahun-tahun pandemi itu tidak akan selesai karena kehendak Allah? Ya, sebagai orang yang beriman, kita harus menjawab sangat mungkin dan pasti akan terjadi ketika Allah menghendaki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, hari ini saya ingin mengajak para jamaah berbicara tentang apa yang disebut sebagai kegalauan hidup yang terjadi dari diri kita dan bagaimana kita menyiasati kegalauan itu. Saya katakan berkali-kali bahwa di dalam hidup setiap manusia pasti punya cobaan, punya ujian yang hadir dari Allah di waktu dan tempat yang tidak menentu. Dan cobaan itu sebenarnya mengajarkan dan memaksa kita untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik lagi ketika kita siap untuk menghadapinya. Nah, salah satu firman Allah yang pernah saya bacakan pada satu kesempatan itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 62 sampai ayat 64. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim." Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Nah, waliullah, wali Allah yang di sini dinyatakan dalam bentuk jamak, wali-wali Allah
yang dalam pengertian sehari-hari dikatakan kekasih-kasih Allah, yaitu orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan dicintai Allah, yang karena cintanya kepada Allah dia akan selalu ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi dirinya karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga hatinya itu betul-betul terjaga oleh Allah untuk selalu bersih, dan karena kebersihan hatinya itu kemudian dia selalu tergerak untuk hanya berbuat baik dan sama sekali tidak punya keinginan untuk berbuat yang tidak baik, sehingga orang ini benar-benar menjadi orang yang selama hidupnya selalu mewarnai setiap tindakannya untuk taat kepada Allah. Bahkan cara berpikirnya pun tertata karena Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang itu. Saya sampai mengatakan, andai kata tidak ada pertolongan Allah, kita itu tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu keyakinan yang tumbuh pada waliullah. Sehingga mereka tidak pernah punya kekhawatiran, tidak pernah bersedih untuk menghadapi realitas kehidupan seperti apapun realitas itu. Karena apa? Orang-orang yang beriman itu ketika mendapatkan kenikmatan, dia selalu akan bisa bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, selalu akan bisa bersabar. Dan semua itu dianggap sebagai sesuatu yang baik karena tidak ada yang jauh dari kebaikan. Ketika Allah itu menakdirkan sesuatu, takdir Allah itu semua baik bagi waliullah. Karena mereka itu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bisa mewujudkan iman mereka ke dalam ketakwaan mereka kepada Allah, sehingga hidupnya itu selalu diwarnai dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi mereka itu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat karena Allah menjamin kepada mereka yang mencintai dan cintainya itu dengan jaminan kebahagiaan di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Dan dikatakan di dalam akhir kalimat ayat ini, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, artinya janji Allah. Jadi Allah itu tetap dan tidak akan berubah karena apa? Allah selalu menepati janji. Tidak akan ada perubahan sekecil apapun, sedikit apapun, seperti apapun pada janji Allah. Dan Allah selalu akan menepati janjinya. Di ketika orang-orang itu betul mencintai Allah dan dengan cintanya orang itu hanya ingin beribadah kepada Allah, sehingga tidak ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itulah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang mencintai dan cinta Allah yang disebut dengan waliullah. Berkali-kali saya mencoba mencermati pembahasan tentang gagasan yang disampaikan oleh para ulama tentang waliullah. Waliullah itu bukan sebuah pengakuan, tetapi sebuah perolehan yang terjadi sebagai akibat dari kecintaan kita kepada Allah, yang karena cinta kita kepada Allah, maka Allah itu mencintai kita sebatas cinta kita kepada Allah. Sehingga ketika optimasi cinta kita kepada Allah wujudkan dalam ibadah kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik sebagai akibat dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba untuk kita cermati. Bahkan dulu saya pernah membahas sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran yang kebetulan dalam beberapa saat itu mendapatkan respon yang cukup baik dari para jamaah, yaitu surah Ali Imran ayatnya ayat 31 yang dinyatakan dalam ayat itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jaminan dari Allah. Jadi kalau kita beritibar atau mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah dengan mencoba untuk membangun cinta kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang itu semua adalah wujud dari cinta kita kepada Allah sebagaimana cinta Rasulullah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan semua dosa yang telah melekat di dalam diri kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan pada saatnya akan memberikan sesuatu yang terbaik karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang mencintai Allah dengan cintanya, dan pada saatnya cinta orang itu kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan cinta yang betul-betul akan memberikan bahagia bagi diri orang itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya berkali-kali bahkan mengatakan begini, orang hebat itu bukan dilihat dari kesuksesannya hari ini, tetapi dilihat dari beberapa kali ia terjatuh dan kembali bangkit untuk menggapai impiannya. Jadi kalau ada orang kaya karena mendapat warisan dari orang tuanya, itu bukan orang hebat. Kalau ada orang mendapatkan sesuatu yang memang pantas dia dapatkan, karena memang orang itu pantas mendapatkannya dengan apapun yang dia miliki, itu bukan orang hebat. Jadi ada orang pinter yang memang dari awal itu sudah dididik dengan cara yang bisa memberikan kepintaran pada orang itu bukan orang hebat. Demikian juga orang yang berhasil untuk membangun perusahaannya karena memang diwarisi oleh ayahnya yang sudah punya perusahaan besar dan sudah bisa berjalan, bahkan sudah menjadi autopilot, sudah berjalan sendiri, yang bukan orang hebat. Tapi kalau orang itu bisa bangkit dari keterpurukannya, kemudian dia berhasil menggapai sesuatu yang luar biasa dengan upaya yang luar biasa, itu orang hebat. Bahkan cerita dari teman saya bagaimana dia membangun kesuksesannya dari nol kemudian menjadi orang hebat, ini baru dianggap sebagai kehebatan. Orang yang hebat itu walaupun terjatuh beberapa kali dan bahkan tidak sanggup berdiri kembali karena kejatuhannya, tetapi punya keberanian dan kemauan untuk bangkit dan menghadapi semuanya dengan penuh semangat, dan kemudian dia bisa keluar dari lubang jarum untuk bangkit kembali dan mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, itu adalah orang yang betul-betul hebat. Dan itulah sebenarnya sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena amal soleh orang yang beriman itu akan menjadi sesuatu yang terus menerus akan menjadi sesuatu yang dengan mudah dia lakukan. Karena apa? Dia punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun cintanya kepada Allah dengan beramal soleh. Ada cerita ada seorang remaja yang beranjak dewasa, dan biasanya remaja itu sulit mengontrol emosinya, tetapi dengan baik dia betul-betul bisa mengontrol emosinya, dan kemudian dia bisa masuk menjadi orang yang melakukan perubahan di antara teman-temannya, dan dia bisa menjadi idola bagi temannya karena punya semangat yang luar biasa untuk menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Itu akan menjadi orang yang betul-betul diidolakan oleh temannya karena dia punya sesuatu di luar sesuatu yang dimiliki oleh banyak temannya di ketika masih remaja. Itu orang hebat. Dan saya melihat di dalam realitas kehidupan itu ada murid-murid saya yang menjadi hebat bukan karena dia itu ditolong oleh orang untuk menjadi hebat, tapi karena dia punya jiwa besar untuk menghadapi realitas itu dengan sangat bagus. Sehingga pada saatnya dia menjadi orang yang betul-betul menggapai keberhasilannya dengan segala macam upayanya untuk mendapatkan sesuatu yang menurut perhitungan orang lain itu mustahil. Tetapi dia selalu mengatakan, ketika Allah menghendaki tidak ada yang mustahil bagi diri saya untuk mendapatkan sesuatu yang saya impikan.
Maka dia mengatakan, saya selalu akan bermimpi untuk mendapatkan sesuatu dan saya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang juga saya imbangi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dan semua yang sudah saya upayakan dengan doa-doa saya dan ikhtiar saya itu selalu saya iringi dengan sikap tawakal. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Dengan 3 sikap utama di dalam hidup kita, ikhtiar, berdoa, dan tawakal, itu semuanya beres. Maka saya katakan kegalauan orang di dalam menghadapi hidup itu tidak seharusnya terjadi pada setiap orang yang beriman. Ada lagi mahasiswa saya yang saya katakan sebagai seorang mahasiswa, dia ingin sekali menjadi orang yang betul-betul sukses di dalam hidupnya. Saya katakan dalam cerita saya kepada mahasiswa saya itu, saya itu punya keinginan kuat untuk berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah. Dan saya ingin mengabdikan sepenuhnya di bidang pendidikan dan dakwah itu. Di dalam hidup saya selama hidup sampai kapan saya itu bisa, saya akan mengabdikan seluruh bagian hidup saya itu untuk menjadi orang yang betapa sulitnya akan berusaha secara optimal untuk bisa berbuat yang terbaik dalam dunia pendidikan dan dakwah. Dan saya ingin melihat anak-anak didik saya dan jamaah saya menjadi orang-orang hebat. Dan itu mimpi saya sampai titik darah penghabisan. Saya terus memotivasi diri saya untuk terus belajar menjadi yang terbaik dalam dunia pendidikan dan dakwah, menjadi pendidik dan dai yang terbaik. Saya sadari untuk menjadi diri saya yang seperti itu tidak mudah, tapi saya tidak pernah berputus asa untuk menjadi yang terbaik dalam menjadi seorang pendidik dan dai. Bahkan ketika saya utarakan apa yang menjadi gagasan saya itu, banyak orang yang tertawa. Pak Musin, jangan bermimpi. Saya katakan, apa yang salah dari mimpi saya? Tidak ada yang diharamkan dalam mimpi saya itu. Saya bermimpi itu hak saya dan itulah yang membangun semangat saya untuk menjadi orang yang selalu optimis bahwa saya akan bisa meraih sesuatu karena Allah. Karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita itu berikhtiar dengan seoptimal mungkin dengan potensi yang saya miliki dan berdoa kepada Allah, Allah akan menghadirkan sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah kita perhitungkan. Dan saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya sandarkan semuanya kepada Allah. Sehingga setiap kegagalan yang saya alami selalu saya sikapi dengan senyum. Karena kegagalan itu bukan sesuatu yang mengharuskan saya berputus asa. Saya melihat bahwa setiap kegagalan yang saya alami itu sebagai sesuatu yang menghasilkan energi bagi diri saya. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah temuan saya terhadap langkah-langkah saya yang salah ketika saya ingin meraih sesuatu. Jadi gagal bagi saya itu adalah temuan bahwa saya telah melangkah dengan langkah-langkah yang salah sehingga saya tidak mendapatkan sesuatu dan oleh karena itu saya harus memperbaiki langkah-langkah saya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan apa yang saya impikan. Saya selalu bersyukuri apapun nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya dan saya sikapi semua tantangan hidup itu dengan sabar dan saya yakin bahwa suatu saat Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri saya karena ikhtiar dan doa saya. Dan saya serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Dan itu yang membuat saya bisa tersenyum dalam keadaan apapun. Bahkan dulu saya pernah cerita, dalam keadaan sakit pun saya berusaha untuk tersenyum karena apa? Sakit yang saya alami itu adalah bagian dari ujian Allah yang harus saya terima dan pada saatnya Allah akan berikan yang terbaik dengan sakit saya itu. Mungkin saya akan dipanggil Allah dengan kematian dan insya Allah itu adalah kematian yang saya sebut husnul khatimah. Tetapi kalau saya diberi kesempatan untuk sembuh, saya akan melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah saya lakukan. Itu janji saya pada Allah. Ya Allah, andai kata aku kau panggil dengan kematian pada saat ini, saya berdoa, ya Allah, berikan husnul khatimah pada diri saya. Tetapi ketika engkau berikan saya hidup untuk yang kedua kalinya setelah saya sakit seperti ini, berikan kesempatan pada diri saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dan itulah yang membuat saya kemudian punya semangat. Begitu saya sembuh dari sakit
saya bertekad untuk menjadi lebih baik daripada apa yang pernah saya lakukan sebelum saya menghadapi musibah sakit pada saat itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Setiap orang pasti punya masalah dan jangan pernah menghadapi masalah dengan kegalauan. Hadapi semua dengan senyum dan yakinkan kepada diri kita bahwa kita bisa menghadapi masalah itu dan bisa keluar dengan solusi yang terbaik. Bersama Allah kita bisa. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan pada saatnya bersama Allah orang itu akan bisa keluar dari masalah dan pada saat keluar dari masalah insya Allah kita akan dapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan karena itu kemudian jadilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan iman dan takwa itu kita akan selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah karena Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada siapapun yang bertemu dengan saya dan mudah-mudahan ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun kita tetap bisa tersenyum dan yakinkan bahwa semuanya akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya karena Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih karena Allah selalu beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.